Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Saya atas nama Ilham Septiadi, mahasiswa dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Jadi video ini saya buat berkat arahan dari penguji kedua saya, yang terhormat Bapak Aji Marwadi STMT, sebagai pengujian untuk proposal saya. Saya ulangi, saya atas nama Ilham Septiadi dengan NIM D011735 dari kelas C angkatan 2017 dengan judul tugas akhir yaitu analisis kelayakan struktur bangunan untuk lantai 2 pada gedung HP Universitas Sulawesi Barat. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu poin A, latar belakang. Jadi sebelum dilakukan proses penambahan konstruksi pada lantai 2, maka perlu dilakukan analisis atau uji kelayakan bangunan. Dalam hal ini adalah audit struktur bangunan. Karena kondisi gedung HP saat ini di beberapa bagian ruangan terjadi atau mengalami keretakan atau crack sebagai perkiraan awal, yaitu disebabkan guncangan gempa yang cukup sering terjadi di Sulawesi Barat beberapa tahun belakangan ini. Masuk di poin B, rumusan masalah, terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana analisis struktur bangunan pada gedung HP Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat menggunakan aplikasi SAP 2000. Poin kedua, bagaimana kondisi bangunan gedung HP, apakah layak dilanjutkan pada pembangunan lantai 2 atau tidak. Kemudian poin C, yaitu tujuan penelitian, terdapat 2 poin juga. Yang pertama, untuk mengetahui analisis struktur bangunan pada gedung HP Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat menggunakan SAP 2000. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi bangunan HP, gedung HP, apakah layak dilanjutkan pada pembangunan lantai 2 atau tidak. Poin D, manfaat penelitian, khususnya untuk akademisi, terdapat 2 poin juga. Poin pertama, sebagai bahan acuan dan perbandingan, referensi dan penyumbang pemikiran mengenai kelayakan struktur bangunan. Kedua, sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan khususnya pada materi kelayakan bangunan baik pada fungsi maupun strukturnya. Kemudian batasan masalah, terdapat 3 poin. Yang pertama, uji mutu beton hanya akan menggunakan alat hammer test. Yang kedua, analisis struktur menggunakan aplikasi SAP 2000. Yang ketiga, tidak menganalisis pondasi, slope, ringbal, dan rangka atap secara mendetail. Kemudian kita masuk pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Poin A, sistem struktur bangunan. Terdapat 2 poin, yaitu struktur bagian atas meliputi kolom, balok, dan pelat. Yang kedua, sistem struktur bagian bawah. Terdapat 2 poin meliputi fondasi dan basement. Poin B, faktor dan penyebab kerusakan pada bangunan. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor umur bangunan, faktor kondisi tanah dan air, faktor angin, gempa, longsor, petir, kualitas bangunan, kualitas perencanaan, kesalahan perencana, perubahan fungsi, yang terakhir faktor kebakaran. Kita lanjutkan pada poin C, audit struktur bangunan. Kemudian berdasarkan evaluasi inilah dapat kita ketahui kondisi bangunan saat itu dan bisa ditentukan apakah bangunan harus dibongkar atau cukup diperbaiki atau diperkuat saja. Hal ini bertujuan untuk melindungi para penghuni dan pengguna bangunan. Kita masuk pada metode pengujian pemeriksaan gedung. Terdapat 2 poin. Yang pertama, non-destructive test atau NDT, atau metode pemeriksaan tanpa merusak. Jadi metode ini yang akan kami terapkan pada penelitian kali ini. Yang kedua, destructive test atau metode pemeriksaan dengan merusak. Kedua, terdapat kriteria penilaian kerusakan. Ada 3. Yang pertama, kerusakan ringan. Yang kedua, kerusakan sedang. Yang ketiga, kerusakan berat. Masuk pada poin D, yaitu hammer test, yang merupakan alat yang akan kami gunakan untuk mengecek mutu beton pada gedung HP. Yaitu hammer test adalah suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. Di samping itu, dengan menggunakan alat atau metode ini akan diperoleh cukup banyak data dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya murah.
Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban tumbukan atau intake pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Kemudian poin E, pemodelan struktur menggunakan SAP 2000. Sekilas mengenai SAP 2000, yaitu seri program SAP merupakan salah satu program analisis dan perencanaan struktur yang telah dipakai secara luas di seluruh dunia, di mana program ini adalah hasil penelitian dan pengembangan oleh tim dari University of California. Selanjutnya pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada poin A, metode dan desain penelitian. Jadi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji tekan tanpa merusak benda uji dengan menggunakan alat hammer test untuk mengetahui mutu beton. Selanjutnya akan dianalisis kekuatan strukturnya menggunakan software SAP 2000. Poin B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu bangunan perkuliahan, kampus Parang-Parang, Gedung HP di Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Dengan estimasi waktu, penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Adapun di poin C, yaitu peralatan penelitian, terdapat beberapa alat. Yang pertama hammer test, kedua meteran, selanjutnya gerinda atau batu gosok, mistar, alat tulis, papan pengalas, yang terakhir laptop atau komputer yang telah diinstal aplikasi software 2000. Kemudian kita masuk pada bagian alir. Yang pertama tahap memulai, yang kedua survei lapangan atau pengamatan visual dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis di lokasi dan juga sebagai acuan awal untuk memulai penelitian. Lanjut, pengumpulan data. Terdapat 2 data yang akan dikumpulkan. Yang pertama data primer, meliputi dokumentasi di lapangan, ukuran dimensi dan luas bangunan. Selanjutnya data sekunder, meliputi dimensi item yang akan diperlukan, yaitu kolom, balok, pelat, kemudian diameter besi. Selanjutnya pengujian di lapangan. Tahap ini merupakan pengujian mutu beton pada item bangunan menggunakan alat penelitian yang telah kami jelaskan tadi, yaitu hammer test. Selanjutnya simulasi pembebanan menggunakan software SAP 2000. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan setup item struktur pada bangunan tersebut, apakah layak dilakukan pembangunan pada lantai 2 secara langsung atau harus melakukan perkuatan struktur terlebih dahulu. Kemudian spesifikasinya, penentuannya. Pada tahap ini ada 2 kemungkinan, ya atau tidak. Jika ya, maka bangunan tersebut dapat langsung dilanjutkan pembangunan pada lantai 2, sedangkan jika keputusannya adalah tidak, maka perlu dianalisis kembali kemudian dilakukan perkuatan struktur pada item tersebut. Selanjutnya, hasil analisa dan kesimpulan. Pada tahap terakhir ini akan menghasilkan kesimpulan pada penelitian berupa data yang akan menjadi informasi dan acuan data pada bangunan yang telah dianalisis kelayakan pada strukturnya. Yang terakhir selesai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan. Saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.